Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mempraktekkan ataupun memberikan contoh bagaimana hafalan ilmu tajwid ya, dari mulai awal pembahasan dan akhir pembahasan kemarin ya. Tentu di sini teman-teman agar senantiasa mengulang-ulang hafalan tajwidnya sebagaimana yang saya praktekkan, yang saya ajarkan ini harus diulang-ulang agar senantiasa hafalannya kuat ya. Di sini saya akan mempraktekkan mengulang ya dari ilmu tajwid yang kemarin saya terangkan dari mulai awal pembahasan sampai yang terakhir ya, video yang terakhir. Baik, yang pertama ikhfa. Ikhfa artinya samar. Definisinya terjadinya ikhfa apabila nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa maka dibaca samar ya. Panjang samarnya 3 sampai 4 harokat prakteknya ya, walaupun teorinya dalam buku tajwidnya 2, tapi prakteknya 3 sampai 4 harokat. Hurufnya ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, kaf. 15 ya. Baik, itu ikhfa. Kemudian yang kedua yaitu izhar. Izhar artinya jelas ya. Definisinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar maka dibaca jelas, tentu dengan pendek ya. Hurufnya ada 6. Alif atau hamzah, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu izhar. Kemudian yang ketiga yaitu idgham. Idgham artinya membaca dengan memasukkan huruf. Idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham bi gunnah definisinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah maka dibaca dengan gunnah dengung. Berapa harokat dengungnya? 3 sampai 4 harokat prakteknya. Hurufnya yaitu ya, nun, mim, waw. Itu idgham bi gunnah. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah idgham bila gunnah. Artinya definisinya membaca dengan memasukkan huruf tidak dengung. Ya kan? Hurufnya ada 2, lam dan ro. Jadi dibaca dimasukkan huruf tapi tidak dengung dan tidak panjang ya. Lam dan ro. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin, asyhadu alla dibaca Allah, dimasukkan hurufnya la, tetapi dimasukkan tersebut tidaklah panjang ya. Ar-ra'a, berarti dimasukkan huruf tidak panjang. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah idgham mimmi. Ini bukan nun mati atau tanwin, tapi yang perlu kita ingat itu adalah ada juga yang iklab, boleh iklab dulu berurutan boleh, ataupun tidak berurutan, yang jelas kita hafal dan ingat ya. Boleh juga masuk ke iklab ya. Iklab nun mati atau tanwin bertemu, definisinya dulu iklab yaitu dibaca menjadi mim ya, dibaca menjadi mim. Definisinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, makanya dibaca menjadi mim. Panjang mimnya 3 sampai 4 harokat ya, 3 sampai 4 harokat. Cara ngetuknya adalah itu 3. Jadi tuaga. Seperti itu cara ketukannya, 3 sampai 4 harokat ya. Jadi itu tadi iklab ya, ingat ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka dibaca menjadi mim. Panjangnya 3 sampai 4 harokat. Kemudian dilanjutkan lagi yaitu idgham mimmi. Idgham mimmi. Arti idgham yaitu membaca dengan masukkan, kemudian mimmi yaitu menjadi gunnah, menjadi mim ya, menjadi mim.
Apa yang terjadi menjadi idgham mimi tersebut, yaitu apabila mim mati bertemu huruf mim, maka disebut dengan memasukkan huruf menjadi mim. Panjang dengung mimnya yaitu 3 sampai 4 harokat. Idgham mimi. Kemudian ikhfa syafawi. Terjadinya ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Apa bedanya dengan iklab? Iklab nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, dibaca menjadi mim. Kalau ikhfa syafawi, mim mati bertemu huruf ba. Maka dibaca menjadi samar dengung. Itu disebut dengan ikhfa syafawi. Disamarkan dulu, ya. Kemudian didengungkan. Jadi 3 harokat atau 4 dibagi 2 bunyi samar dan dengung. Tarmihim bihija, tapi tidak langsung tutup. Tarmihim, itu kan langsung tutup, itu jadi iklab. Kalau ini syafawi, samar dengung. Tarmihim bihija. Jadi di situ ada 2 bunyi, samar dan dengung. Itu disebut dengan ikhfa syafawi. Kemudian dilanjutkan dengan qalqalah dalam prakteknya terbagi 3. Yang pertama huruf qalqalah dulu. Apa arti qalqalah? Membaca dengan memantulkan huruf. Terjadinya qalqalah apabila huruf qalqalah itu mati, ya, di tengah kalimat, di akhir kalimat, dan seterusnya. Nah, sekarang qalqalah sughra, qalqalah pantulan kecil. Terjadinya huruf qalqalah tersebut apabila huruf qalqalah sughra tersebut pantulan kecil. Apabila huruf qalqalah mati di tengah kalimat, maka dibaca pantulan kecil. Huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian qalqalah wusta. Wusta artinya pantulan sedang. Definisinya apabila huruf qalqalah mati di akhir kalimat, tidak bertasydid, maka dibaca pantulan sedang. Itu pantulan sedang, ya, sudah saya contohkan kemarin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir, ya, pantulan sedang, ya. Beda lebih kecil lagi pantulan di tengah, ya. Yang terakhir pantulan qalqalah kubra, yaitu pantulan huruf qalqalah mati di akhir kalimat bertasydid. Maka pantulannya lebih besar. Maka huruf qalqalah itu hukum qalqalah terbagi 3 dalam prakteknya. Kemudian selanjutnya, setelah qalqalah berkaitan dengan izhar syafawi, ya, berkaitan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba dengan huruf hijaiyah. Berarti ada 26 huruf hijaiyah, ya. Dengan huruf hijaiyah selain dengan mim dan ba. Mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas dan pendek, ya, izhar syafawi. Kalau mim mati bertemu huruf ba menjadi ikhfa syafawi. Kalau tanwin atau nun mati bertemu huruf ba menjadi iklab, ya kan? Kalau mim mati bertemu selain mim dan ba, itu izhar syafawi, maka dibaca harus jelas dan pendek. Itulah hafalan-hafalan yang sekiranya teman-teman untuk mengulang, dihafal-hafal, ya. Dihafal, diingat, supaya hafalan hukum tajwid itu ingat, ya. Dan untuk yang lain-lainnya, idgham mutajassilain, mutamassilain, ya, mutaqarribain, itu antara huruf yang bersamaan bertemu dengan huruf, ya, seperti huruf kaf ataupun seperti huruf ya, ataupun seperti huruf zai, yang jim dengan jim, atau dal dengan jim, yang huruf dengan huruf yang sama. Itu nanti teman-teman silahkan diingat dan dipelajari. Ingin mendalami silakan, ya. Saya hanya singkat-singkat saja. Inilah diantaranya poin-poin pokok dalam hukum tajwid yang sekira-kiranya itu harus dihafal dan diingat. Kemudian nanti berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang sebagian mat yang harus dikuasai dan diingat. Ya, ada 15 mat, tapi nanti kita akan ketemu. Yang jelas hukum tajwid dari mulai ikhfa sampai izhar syafawi, teman-teman harus bisa menjelaskan dengan sendirinya, walaupun tidak diberikan contoh, tapi hafal dan ingat. Hafal, ingat, ya kan? Ini nanti ketika kita praktekkan, insya Allah akan mudah
untuk kita praktekkan, karena kita tahu ya, ilmu tajwid tentu ini sangat berbeda dengan ilmu tajwid yang lainnya. Kita bersanad ya, ilmu tajwid yang kita pahami bersanad, dan sementara yang lainnya hanya sekedar teori, dan tapi bagaimana cara prakteknya itu sungguh berbeda. Maka teman-teman dihafal dulu, ingat dulu, nanti mat yang akan kita pelajari ada 15 mat. Tunggu sesi berikutnya. Kemudian selanjutnya kita akan praktek membaca dengan tajwid ya, dengan bacaan ketukan seperti apa ya, bacaan ketukan yang bersanad ini kita ikuti. Selanjutnya kepada teman-teman, ini contoh untuk supaya teman-teman melancarkan membuat video lagi dari mulai awal sampai akhir video yang saya sampaikan. Kemudian nanti selanjutnya mat-mat akan kita pelajari. Demikian, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.